Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Mbak Jangkrik, channel yang membahas tentang dunia peternakan jangkrik. Oke, sebelum kita melanjutkan video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe supaya channel YouTube Mbak Jangkrik bisa terus memberikan informasi serta ilmu tentang beternak jangkrik ya teman-teman. Oke, di sini Mbak Jangkrik akan memberikan tips dan cara perawatan jangkrik ya teman-teman. Cara merawat jangkrik ini bisa dibilang gampang-gampang susah ya teman-teman. Bisa dibilang susah kalau kitanya nggak telaten, dan bisa dibilang gampang kalau kitanya itu telaten. Intinya kita jangan males lah kalau berusaha itu. Insya Allah dari beternak jangkrik ini bisa menghasilkan uang tambahan. Bahkan ada beberapa teman-teman itu yang ternak jangkrik itu yang sampai dijadikan pekerjaan pokok, yang bisa menghasilkan 5-10 juta per bulannya. Oke, di sini Mbak Jangkrik akan membahas ya perawatan jangkrik yang benar. Yang pertama adalah memperhatikan makanan dan minuman. Makanan dan minuman ya teman-teman. Oke, untuk makanan di sini Mbak Jangkrik menggunakan pur 511. Pur 511 yang dihaluskan. Oh ya, ini adalah pur 511 yang dihaluskan ya teman-teman. Kenapa sih pur 511? Oke ya. Karena pur 511 ini adalah pur dengan kadar protein yang cukup tinggi, sehingga pertumbuhan jangkrik itu cenderung lebih cepat jika menggunakan pur 511. Beda dengan pur-pur lainnya. Mungkin ada pur yang lebih lagi dari 511 ya. Pur yang di atas 511 itu ada banyak ya teman-teman. Cuman rekomendasi sekali itu adalah pur 511. Oke, untuk minum di sini kalau Mbak Jangkrik sih biasanya pakai batang pohon pisang atau gedebok pisang ya teman, yang dibelah. Mengapa menggunakan gedebok pisang? Oke, yang pertama, gedebok pisang ini mudah didapatkan dan gratis. Kalau bisa dalam dunia usaha itu kita mengeluarkan modal semini mungkin dan menghasilkan untung sebanyak mungkin ya teman-teman. Ya, ini gedebok pisang baru saja diberikan ya teman-teman. Ya, ini jangkriknya pada minum ya teman-teman. Ya, gedebok pisang ini selain untuk diminum, terkadang juga dimakan oleh jangkrik ya teman-teman, sehingga bisa menjadi pakan tambahan selain untuk minumnya. Sebenarnya selain gedebok pisang itu juga ada batang pohon pepaya. Cuman kalau untuk batang pohon pepaya itu sedikit susah mendapatkannya. Kalau dibilang antara batang pohon pepaya dan gedebok pisang itu bagus mana? Sebenarnya bagus batang pohon pepaya ya teman-teman. Oke, setelah kita perhatikan makan dan minuman, kita lihat jangkriknya teman-teman. Pertumbuhan jangkrik ini kira-kira rata atau tidak. Nah, ini adalah jangkrik umuran 15 hari, kurang lebih 15 hari. Ini cenderung rata ya teman-teman, dan ini pertumbuhan yang bagus ya teman-teman. Karena di sini saya gunakan full pur dan gedebok pisang saja teman-teman, tanpa diberi pakan tambahan seperti vitamin ataupun daunan atau hijauan. Setelah kita perhatikan pakan dan minumnya, yang kedua adalah hama. Hama daripada jangkrik itu biasanya adalah cicak, kemudian tikus, maupun serangga-serangga lainnya teman-teman. Untuk di sini Mbak Jangkrik sih menjaganya dengan menggunakan waring ya teman, tutup waring. Ini insya Allah aman daripada hama cicak ya, cuman terkadang masih ada sih yang masuk 1-2, tapi insya Allah nggak apa-apa kok. Oke, untuk estimasi tersendiri, ini untuk satu kotak kecil ya teman-teman. Mbak Jangkrik itu kalau ternak itu pakai kotaknya yang kecil, nggak pakai kotak yang gede. Ini modal di luar triplek ya teman-teman. Kita kalau misalnya usaha itu untuk modal awal ya pastinya besar ya teman-teman. Kalau kita estimasi di biaya produksi saja, kalau untuk triplek ini 2 lembar triplek untuk buat satu kotak kecil kayak gini, itu 2 lembar triplek sekitar 100.000 ya teman-teman. Dan untuk kayu-kayu dan lain-lain seperti solasi, kemudian semen, kemudian lem kayu, waring, itu kita bulatkan menjadi Rp150.000. Rp150.000 sudah menjadi satu kotak untuk beternak jangkrik ya teman-teman. Selanjutnya teman-teman itu gratis ya, nggak perlu buat kotak lagi karena kotaknya masih bisa digunakan lagi. Kemudian untuk bibit, kalau Mbak Jangkrik itu kalau menggunakan satu kotak kecil ini biasanya
bibitnya itu bajangkrik isi 2,5 on atau 2,5 on. Harga daripada bibitnya 2,5 on itu adalah 50.000 kalau di daerah sini. Pembuatan kandang dan juga biaya telur itu kita bulatkan jadi 200.000. Kemudian biaya pakan, kalau full pur itu biasanya sekitar 30 kilo ya teman-teman. 30 kilo untuk usia 0 sampai dengan panen itu 30 kilo pur 511. Harga pur 511 kita bulatkan menjadi 300.000 ya teman-teman. Kurang lebihnya 300.000, sehingga 200 ditambah 300 adalah 500.000. Oke, untuk hasil sendiri biasanya kalau untuk satu kotak kecil ini kurang lebihnya itu hasilnya kalau kita telaten itu bisa 30 kilo teman-teman. Untuk harga 30 kilo dikalikan dengan, kalau di sini sih harganya itu 50.000 ya teman-teman per kilonya. Saat sedang langka ya teman-teman. Kalau lagi banjir itu sekitar 40.000. Itu di sini banyak pengepulnya ya teman-teman ya. Jadi kalau kita kalikan harga 40.000 dikali 30 kilo itu sama dengan 1.200.000 rupiah. Dipotong dengan biaya produksi 500, teman-teman tuh sudah untung 700.000 ya. Itu untuk satu kali panen selama 1 bulan. Luar biasa kan, lumayan untuk tambah-tambahan ya teman-teman ya. Usaha sampingan ini jangkrik sangat menjanjikan. Jika posisi jangkrik sedang langka, harga 50.000 dikalikan dengan 30 kilo, maka yang teman-teman dapat itu adalah 1,5 juta, dikurang harga produksi, sehingga teman-teman bisa meraih keuntungan sebesar 1 juta rupiah. Selanjutnya teman-teman hanya cukup mengandalkan modal bibit dan juga modal pakan saja, tidak perlu membuat kandang lagi. Nah, kemudian nantinya keuntungan teman-teman itu akan lebih besar lagi ya teman-teman. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang budidaya jangkrik ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, beri masukan yang mendukung ya teman-teman tentang dunia seputar ternakan jangkrik. Saya Mas Jangkrik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.